Dua pokok syarat sah ibadah itu sudah ada dalam dua kalimat syahadat pada syahadatain, yaitu tauhid dan ittiba. Syarat pertama adalah tauhid, yaitu pada syahadat tauhid asyhadu an la ilaha illallah. Syarat kedua adalah ittiba pada syahadat rasul wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah konsekuensinya adalah mentauhidkan Allah tanpa berbuat syirik. Itu adalah syarat sahnya, syarat pokok syarat sahnya ibadah. Karena tanpa tauhid adalah syirik. Syirik membatalkan seluruh amalan. Lain asrakta la yabatanna amalaka. Apabila kamu berbuat syirik, maka hapuslah seluruh amalanmu. Surah Az-Zumar ayat 65. Dan konsekuensi yang kedua adalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu adalah konsekuensi syarat sah yang kedua adalah ittiba. Berarti dengan mengikrarkan bahwa kita menetapkan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah utusan Allah, berarti kita harus ittiba kepada Rasulullah sebagaimana disebutkan sudah Ali Imran ayat 31. Qul katakanlah hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka fattabi'uni, maka ittibalah kepadaku, ittiba Rasul. Yuhibbukumullah, dan Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan disebutkan juga dalam hadis Arba'in Nawawi nomor 5, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa barang siapa yang melakukan amal tidak ada perintahnya dari kami, maka ianya tertolak, dan tertolak, tidak sah atau tidak terima, alias sia-sia. Itulah dua pokok syarat sah ibadah dan sudah tercakup dalam dua kalimat syahadatain. Jadi apabila kita benar-benar mengaplikasikan syahadat kita, dua kalimat syahadat, berarti kita harus berittiba dan bertauhid dan berittiba sebelum berilmu, beriman, beramal dan berdakwah. Al ilmu qabla al qawli wal amal wal iman wal dakwah. Berilmu sebelum berkata dan beramal, beriman dan berdakwah. Yaitu ilmu apa dulu? Ilmu tauhid. Kemudian ilmu apa? Ilmu ittiba. Dengan ilmu tauhid berarti kita tidak jatuh kepada syirik, sehingga amalan kita bisa makbul. Dengan ittiba kita tidak jatuh kepada bid'ah, amalan kita juga makbul. Jadi bertauhid dan berittiba sebelum beriman, berilmu, beramal, berdakwah, berkata, beramal dan berdakwah. Dan dakwah pun tanpa tauhid adalah syirik, itu akan membatalkan dakwah itu. Dan dakwah tanpa ittiba juga dakwahnya menjadi bid'ah. Jadi bid'ah dalam dakwah, bid'ah dalam dakwah, bid'ah dalam dakwah. Jadi tanpa ittiba berarti dakwahnya akan menjadi dakwah yang bid'ah. Jadi bertauhid dan berittiba sebelum beriman, berilmu, beramal, berdakwah, berkata, beramal dan berdakwah. Dengan begitu, dengan tauhid dan ittiba, berarti amalan kita bisa makbul. Mentauhidkan Allah tanpa membuat syirik sedikit pun, menafikan tauhid, dan berittiba tanpa berbuat bid'ah sedikit pun, dan menafikan bid'ah dan kebid'ahan tanpa berbuat bid'ah sedikit pun.